Kembali kita berjumpa di Kongko Mojo. Kongko Mojo Indonesia spesial karena kali ini kita ada di Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-24 yang ada di Waikanan, Lampung. Hari ini kita kehadiran tamu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh. Bu Nini, halo, selamat pagi. Ya, pagi, Ibu, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat Bapak. Oke, dari Aceh bawa apa ini untuk di Gelar Teknologi Tepat Guna kita ini? Iya, terima kasih Bapak. Otomatis yang kami bawa dari Aceh yang terbaik di antara yang terbaik. Ya, kami kebetulan dari hasil lomba tingkat provinsi ada 2 yang kami anggap itu sangat terbaik. Jadi kami bawa untuk tingkat nasional. Yang pertama temuan inovasinya itu yang pembuatan lidi itu tapi dari bukan dari nyiur, tapi dari kelapa sawit. Ya, lidinya itu dari kelapa sawit. Lidinya itu bahannya dari kelapa sawit. Ya. Lidi dari kelapa Ya, sawit, dari kelapa bukan sawit. dari Bukan nyiur. kelapa ya? Ya, Oke. biasa kan nyiur. Yang kedua, alat pengupas santan. Pengupas. Ya, alat penguras santan. Penguras. Penguras. Ya, biasanya kelapa kalau ibu-ibu itu kukur dulu. Kemudian diremas atau di blender. Tapi ini satu paket. Jadi inovasinya begitu dikukur langsung keluar santannya. Berarti yang dimasukkan tinggal hanya kelapa kupasan Ya, aja. kelapa kupas saja. Kelapa yang sudah dikupas Ya. dari batoknya, Ya. dimasukin, nanti keluar udah santan. santannya. Santan itu cuma santan ada ampas juga atau kemudian jadi satu di itunya, dia kayak macam di blender gitu. Oh ya, dia biasanya pasti ada ampas-ampasnya sedikit Bapak. Tapi otomatis kita harus melakukan penyaringan juga. Tapi saya rasa dengan temuan penguras santan ini lebih efektif. Ya, biasanya kita kan harus mempergunakan alat seperti mesin kukur. Tapi ini nggak pakai kukur lagi. Dari kukur itu maksudnya kan biasanya ada kelapanya dulu yang sudah dikukur, baru dimasukin ke dalam alat, baru menjadi santan. Tapi ini nggak, satu alat itu menjadi santan langsung. Oke. Ya, Itu temuan dari teman di mana? Ya, ada dari apa? Posyantek ya? Ya, dari Posyantek. Dari Posyantek di mana, Bu? Ya, ada Posyantek di Aceh Besar yang juga kami bawa kemari, dan ada satu kabupaten lagi. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang Aceh, Ya. ini kan bicara daerah istimewa. Ya. Ada keistimewaan Aceh, ada undang-undang istimewa Aceh dan seterusnya. Perkembangan desa-desa di Aceh atau kalau di Aceh istilahnya gompong ya. Ya. Gompong di Aceh itu kayak apa dengan adanya undang-undang desa dan seterusnya. Ya. Kita sebagaimana Bapak sampaikan tadi, kita memang diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat juga. Jadi undang-undang pemerintah Aceh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Yang mana undang ini diberikan hasil MOU Helsinki. Ya, setelah kita ada berbagai musibah, terutama setelah pasca tsunami di Aceh 2024, ya kita dengan perjuangan masyarakat Aceh semua, walaupun undang-undang ini sudah lama kita untuk memperjuangkan Bapak. Alhamdulillah di 2006 ya ditetapkan, ya akhirnya menjadi undang-undang kita khusus untuk masyarakat Aceh. Jadi undang-undang tersebut mengatur keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan kita di Aceh. Jadi tingkat provinsinya, DPRD-nya, kabupaten kotanya, kemudian unsur kecamatannya sampai kepada Mukim. Mukim itu adalah lembaga adat. Mukim itu kalau di tempat lain istilahnya kecamatan. Bukan Pak, lembaga adat. Oke. Ya, jadi kalau hierarki struktur kita pemerintahan, kalau kami itu di Aceh ada 5 struktur. Oh, ada 5 tingkatan. Iya, 5 tingkatan. Jadi kalau katakan strukturnya pemerintah pusat dulu, ya. Kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, camat, mukim, dan baru desa. Ya, jadi kalau mukim itu ada berapa kampung? Mukim membawahi kalau untuk kota itu 4 kampung, kalau untuk kabupaten 5 kampung. Nah, posisi mukim ini, kepala mukim atau apa istilahnya? Ya, bisa ada kepala mukim sebutannya, ada imam mukim, ada tuk mukim, ada reje mukim, ada kepala mukim. Itu ditunjuk atau dipilih?
Dipilih Pak, dia demokrasi. Dipilih Dipilih dari kepala-kepala kampung itu ya, atau mewakili. Dia tidak Oh. peciksung seperti pilkades. Tetapi dia, maksud saya, Mukim lembaga adat di Aceh ini mempunyai dua fungsi. Dia bukan sebagai penyelenggara adat istiadat saja. Lembaga itu bukan untuk lembaga adat saja, tapi juga dipercayakan sebagai lembaga pemerintahan. Karena Mukim ini juga mempunyai organisasi, ya, mempunyai pembiayaan yang jelas, mempunyai perencanaan, ya, tidak ubahnya dengan pemerintahan yang di bawah dan juga dengan pemerintahan yang di atas. Berarti Mukim ini ada strukturnya Ada. di dalam Mukim. Ada struktur. Boleh dibagi cerita mungkin kawan-kawan supaya mendapatkan Mukim itu apa? Mukim atau Mukim ini kalau sejarah historis Bapak sudah ada sejak zaman Kesultanan kita di Aceh. Ya, di waktu Kesultanan itu Mukim itu sudah ada. Karena otomatis di zaman dahulu itu kan masyarakat dan penduduk itu kan jarang, jauh wilayahnya. Jadi untuk salat Jumat, ya, jadi dibentuklah satu mukim. Berarti berkumpul di situ nanti. Dari jauh jangkauannya, jadi berkumpul, jadi itulah namanya kemukiman wilayahnya. Kemudian di zaman Kesultanan juga ditunjuk untuk bertanggung jawab. Itu namanya Imam Mukim. Ya, Imam Mukim, kemudian dia juga ada organisasinya di bawahnya yang bertanggung jawab. Ya, kemudian yang memilih Imam Mukim ini adalah kepala desa yang membawahi mukim tersebut. Ya, kemudian ada lembaga adat di desa tersebut, ada BPD-nya desa, dan ada imam menasah atau imam masjid yang ada di wilayah desa tersebut. Jadi ada 5 proses unsur yang memilih, jadi tidak sama. Artinya di struktur Mukim sendiri ada unsur-unsur tadi? Ada unsur-unsur tadi. Kita saat ini Mukim di Aceh Bapak ada 820 Mukim. Kemudian mereka mendapatkan anggaran dari mana? Mendapat dari pemerintah Aceh dan juga dari kabupaten kota. Dari pemerintah Aceh, pemerintah gubernur melalui kami di DPMG Aceh, ya, memberikan dalam bentuk biaya operasional per bulan 500.000 untuk 1 tahun, untuk satu imam mukim. Untuk satu mukim Ya, 500.000. 500. Itu khusus untuk biaya operasional. Sedangkan Jadi untuk operasional organisasi ya? organisasi. Oke. Sedangkan untuk pembiayaan lain, sarana prasarana perkantoran, kemudian untuk honorarium atau gaji, ini sesuai dengan di UPA itu menjadi kewajiban kabupaten sesuai kemampuan. Oh, kabupaten untuk masalah operasional itu. Jadi tidak sama. Ya, jadi tidak sama antara imam mukim di Aceh Besar dengan imam mukim di Singkil, imam mukim yang ada di Singkil dengan imam. Itu ada kantornya juga, mungkin. Ada. Kita bangun Bapak sarananya. Berarti dia secara struktur di bawah Di bawah kecamatan, kecamatan di atas desa. tetapi dipilih dari perwakilan desa. Perwakilan desa. Oke. Jadi mukim itu karena bahkan dia 2 keberadaannya tugasnya. Karena dengan hadirnya undang-undang pemerintah Aceh, ya, ini sangat jelas di struktur di pasal 2 tentang hierarki yang saya sebutkan tadi. Jadi imam mukim ini adalah juga sebagai penyelenggara pemerintahan. Dan ada sebagian tugas camat, ada sebagian kewenangannya kabupaten kota itu dilimpahkan kepada mukim. Contoh, fasilitasi pemilihan kepala desa. Jadi ini tidak perlu ke tingkat atas. Karena kenapa? Kalau di Aceh itu dalam menyelesaikan sengketa, apapun itu imam mukim dilibatkan sebagai orang tua ataupun tokoh. Artinya mukim sebagai semacam lembaga perdamaian atau lembaga peradilan adat di situ. Oke, Ibu. Sekarang kalau kita memperbincangkan tentang desa atau kampung dari Aceh. Dengan adanya undang-undang desa, apa yang kemudian secara implementasi di tingkat desa atau di tingkat kampung itu kemudian ada penyesuaian, karena kan sebenarnya di undang-undang desa kan juga memberikan amanat tentang aturan desa adat, tentang bagaimana kemudian Pemda juga apalagi daerah istimewa mereka punya hak untuk itu dan seterusnya. Apa yang mungkin kalau kita bisa lihat membedakan desa-desa di luar Aceh dengan di Aceh? Ya, menarik sekali Pak. Yang pertama tentang status desa. Kalau kita melihat mungkin 37 provinsi saat ini kecuali Aceh, mereka itu lebih mayoritas membentuk kelurahan dari desa. Desa menjadi kelurahan. Saat ini. Tetapi kalau Aceh, kelurahan dihapuskan. Di Aceh itu tidak ada lagi kelurahan, walaupun itu kedudukannya di kota. Saat ini? Iya, se-Aceh kita sudah menghapuskan 112 kelurahan.
amanah-amanahnya, amanah pasal 268 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Karena kenapa? Di sana tidak ada musyawarahnya. Karena orang Aceh itu budayanya dari zaman Kesultanan dulu, apapun dalam hal sepakat dan mufakat, ya apapun dalam bentuk suatu keputusan melalui musyawarah. Ya, karena kita di Aceh ada 5 kota. Kalau kita mungkin melihat di Lampung ini kota itu pasti dia itu kelurahan, tidak ada desa. Berarti saat ini di Provinsi Daerah Istimewa Aceh Iya. tidak ada kelurahan. Tidak ada sama sekali. Tahun 2009 sudah kita hapuskan melalui Perda Kabupaten Kota. 112 kelurahan semua. Nah kemudian proses pemilihan kepala kampung Ya. Ada yang membedakan nggak dengan mungkin daerah-daerah lain dan seterusnya? Sangat berbeda. Karena kita ada diemahkan di Undang-Undang Pemerintah Aceh, khusus yang masalah pemerintahan kampung, baik kelembagaannya maupun masa jabatan kepala desanya itu di pasal 114. Ya sampai dengan pasal 117. Apa itu bunyinya? Ya, yang pertama dia itu dari pemilihan. Kita ada Perda Provinsi ataupun Kanun Provinsi. Ya di sana ada syarat-syarat. Secara garis besar saya katakan saja, kalau di Undang-Undang tentang pemilihan kepala desa seluruh Indonesia, yang sekarang ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014, salah satu syarat menjadi kepala desa itu tidak ada wajib mampu baca Al-Quran bagi yang Islam. Tapi kita di Aceh wajib. Bagi yang Muslim. Jadi bagi yang Muslim kita di sana ada 23 kabupaten kota, ya setiap yang akan mencalonkan bakal calon kepala desa atau kita istilahnya sana kecil, jadi wajib mampu baca Al-Quran. Jadi kalau tidak mampu bisa tersisih juga seperti pilkada dan pileg. Tapi kalau umpama dia tidak Muslim boleh mencalonkan? Boleh, tapi kalau tidak Muslim boleh mencalonkan tapi tidak ada kewajiban yang itu ya, tadi. tapi kembali kita kan itu hak azazi Pak ya, dan kita juga kan NKRI. Jadi banyak kalau kita katakan yang non Muslim atau Nasrani itu antara Subuh Salam, Aceh Singkil, karena dia itu berdekatan dengan Sumatera Utara. Ya, jadi di sana lebih banyak Nasraninya daripada Muslim, bahkan kepala desanya itu Nasrani. Ya, jadi kita tidak ada harus mewajibkan Injil atau itu tidak ada. Jadi kita artinya bahwa untuk menjadi kecil itu untuk yang Muslim harus. Ya, harus mampu. Mampu. Ya, banyak juga tersisih Pak. Ada yang tidak mampu. Karena nanti ada surat keterangan. Itu hanya membaca atau hafal? Membaca. Hanya membaca? Membaca. Jadi membaca tidak sembarangan, harus di KUA kecamatan. Nanti artinya ada semacam pengujiannya. Oke, dibuka ayat sekian, kemudian dia membuka dan membaca itu, bacaannya benar atau enggak, dan seterusnya. Jadi yang lulus diberi rekomendasi. Jadi hasil rekomendasi ketua kepala KUA inilah dasar dia bisa mampu baca Al-Quran. Oke, itu satu. Yang lain? Yang kemudian syarat calon kecil, yang kedua yang paling harus dipenuhi adalah berdomisili. Sudah berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya atau paling sedikit 3 tahun berturut-turut. Kalau di Undang-Undang Desa dulu ada syarat 1 tahun, tapi sudah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau di Aceh 3 tahun itu masih berlaku. Wajib 3 tahun ada berdomisili di situ. Berdomisili karena kita sudah diatur di Perdanya Aceh ataupun kanun. Ya, jadi untuk seluruh calon kepala desa di Aceh ya wajib ini dipatuhi, bahkan harus diperbutkan kembali. Jadi masa domisili dengan alasan karena memang harus orang-orang langsung internal kampung itu karena di sana orang yang memang tahu kampungnya, yang mengetahui kearifan lokalnya, sosial budayanya. Ya, ada yang lain, Ibu? Kemudian yang lain banyak juga Pak. Kalau masa jabatan bagaimana? Nah itu lebih parah lagi. Masa jabatan gimana masa jabatan? Kalau masa jabatan, kalau nasional sekarang kan 18 tahun. Atau 3 kali. Nasional 6 kali 3. Ya, 18 tahun. Ya, 6 boleh 3 kali. Ya. Berarti 3 kali tapi 18 tahun dalam artinya. Kita di Aceh tidak. Tetap 2 tahun paling minimal. Karena kenapa? 2 kali? Ya, 2 kali. Berturut-turut dan tidak berturut-turut. 2 kali 6? 2 kali 6. Berarti 2 kali bisa. Artinya kalau saya sudah 6 tahun, kemudian saya masih boleh 1 kali lagi. Begitu sudah 2 kali, walaupun undang-undang itu mengamanatkan boleh 3 kali, tapi di Aceh tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang keputusan nomor 228 itu undang-undang desa, bukan undang-undang pemerintah Aceh. Itu alasannya. Sedangkan masa domisili ini langsung.
langsung di pasal UPA-nya diamanahkan. Kalau yang domisili di UPA ya, sama, ada. masa jabatan juga. Oh, masa jabatan Iya, juga di masa UPA. jabatan. Jadi begini, kalau pasal 1 kira-kira kalimatnya begini. Gampong dipimpin oleh kecil. Ya. Masa jabatan kecil di Aceh diberi koridor 1 tahun 1 kali masa jabatan dan boleh selebihnya 1 tahun. 1 kali. Ya, 1 kali dan boleh untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Berturut-turut dan tidak berturut-turut. Ini artinya masih Ya. mengikuti undang-undang yang lama Undang-undang yang lama PP 72 2005. Ketika kemudian walaupun sudah ada undang-undang desa, tapi karena UUPA-nya itu mengamanatkan itu, maka di Aceh tetap hanya 2 kali. Ya, tetap Pak. Ibu, yang menarik kalau di daerah yang lain bicara tentang perangkat desa. Iya. Posisi perangkat desa seperti apa, Ibu? Apakah kemudian sama dengan di tempat yang lain bahwa kemudian mereka bisa menjabat sampai umur 60 atau bagaimana? Ya. Kalau untuk perangkat desa kita cuma organisasinya, SOTK-nya yang kita atur. Kalau kita mengacu kepada SOTK pemerintah desa sekarang dengan Permendagri 84 Pak 2014 tentang SOTK pemerintah desa seluruh Indonesia, strukturnya itu kan dari kepala desa, kemudian sekretaris, kemudian KUR, Kasih, dan kepala wilayah atau kepala dusun. Tapi kalau kita di Aceh ada lagi tambahannya unsur hakim perdamaian. Oke. Ya, kemudian juga BPD atau Tuhapet. Jadi termasuk dalam organisasi pemerintah desa. Ya, karena di sana nanti ada 18 sengketa yang sudah ada MOU, yang sudah ada peraturan gubernur. 18 sengketa yang kecil di tengah masyarakat itu cukup diselesaikan di kampung. Ya, di kampung. Jadi nggak ada ke pihak kepolisian ataupun berwajib. Nah, untuk perangkat desa apakah kemudian mereka menjabat sesuai dengan masa jabatan kepala desa atau mereka bisa yang ikut yang 60 tahun itu? Untuk perangkat, untuk sekretaris desa, untuk itu? Kita tetap undang-undang nasional, Pak. Dia minimal 20 tahun, kemudian 40 ini ya. 42 tahun bisa diangkat, 60 tahun harus diberhentikan. Ya, itu kita proses juga sama. Tetap mengikuti itu. Tetap. Ya, cuma organisasinya saja. Karena di Undang-Undang Pemerintah Aceh tentang BPD itu kita tidak mengikat sekali. BPD ya kalau Tuhaput kita di Aceh. Kemudian dengan perangkat juga kita tidak ada terikat di Undang-Undang Pemerintah Aceh dan di dalam bentuk perda ataupun kanun, baik itu kanun provinsi maupun itu kanun kabupaten kota. Jadi kita tetap mengacu kepada kalau dulu PP nomor 25 tahun 2011, ya kalau sekarang itu yaitu Undang-Undang Desa. Prosesnya itu tetap rekomendasi camat, harus ada penjaringan dan penjaringan, ya harus ada berita acara dari BPD-nya, di SK-kan ya, jadi begitu. Ibu di PMD udah berapa lama? Saya sepertinya baru masuk dari umur 17 tahun, sekarang ada masa kerja 36 tahun 8 bulan, Pak. Ada di PMD? Iya. Dulu di bidang pemerintahan. Artinya Ibu mengikuti perkembangan kampung dan seterusnya. Dan bagian ini menarik ini. Ya. Saya pengen tahu tentang pendamping. Ya, boleh. Tentang pendamping bagaimana Ibu? Karena kan dulu kan ada di daerah ya. Kemudian ditarik ke pusat. Kemudian sekarang dengan tidak lagi ada bagian-bagiannya, tapi setiap pendamping itu perlu menguasai semuanya dan seterusnya. Menurut Ibu bagaimana? Ya, menarik sekali Pak. Dengan adanya dana desa ini otomatis untuk pendampingan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan dihadirkan pendamping. Ada 3 tingkatan saya rasa. Ada tenaga ahli yang di kabupaten, ada PD di kecamatan, dan ada PLD di desa. Kalau kita di Aceh ya sangat bermanfaat. Memang beberapa tahun ini dengan hadirnya peraturan menteri yang baru perubahan dari nomor 4 saya rasa tentang pendampingan desa ini sudah berubah. Jadi sekarang itu memang pendamping itu tidak lagi menjadi bagian dari kami. Kalau dulu pendamping itu laporkan, ada rapornya kepada kami. Apakah dia merah, apakah ini. Tapi sekarang karena memang sudah diambil alih oleh Kemendes langsung, jadi sepertinya kita provinsi ini tidak ada lagi dalam hal pendamping ini untuk yang harus kita bertanggung jawab maksudnya. Karena mereka langsung ke tapi mereka masih melakukan hubungan baik dengan dinas atau? Masih Pak. Masih kalau pendamping kita di Aceh alhamdulillah melaksanakan tugas. Cuma karena kendalanya begini, pendamping itu dia asalnya dari Aceh Langsa, Aceh Timur misal, ataupun Aceh Tengah. Kemudian dia tugasnya di Aceh Selatan.
Keluarganya di Aceh Tengah. Oh. Kalau pulang bukan 1 hari, nanti sakit anak, ini itu ya. Jadi untuk kembali ke sana itu ya. Tapi Artinya penempatan Ya. teman-teman itu Ya. ada beberapa Ya. yang tidak sesuai dengan domisili. ya dengan domisili. Menurut Ibu itu mengganggu apa enggak? Sangat mengganggu. Sangat Ya mengganggu. apalagi bapak-bapak muda dan ibu-ibu muda. Ya banyak kekhawatiran lain yang di sana. Tapi kalau untuk Aceh pendamping baik Enggak, tenaga ahli. maksudnya tadi bapak-bapak muda, ibu muda gimana nih? Ya maklum lah Pak, anak-anak muda bukan seperti kita ya. Kalau udah lama nggak pulang, ya mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan, walaupun itu keseringan. Artinya ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Ya. Oke, kalau kemudian yang tadi Bu Ninik sampaikan Ya. tentang ada nih pendamping yang dari Domisili pendamping yang dari domisilinya di mana, penugasannya di mana dan seterusnya. Ya. Menurut Ibu agak kurang pas lah. Ya. Banyakkah terjadi di Aceh? Sepertinya karena kita ada syariat Islam agak kurang, Pak. Tapi ada sedikit-sedikit ya. Oke. Ya, walaupun cuma ya mereka selingan untuk menghibur diri, tapi kan tidak elok. Artinya memang ada beberapa yang tidak didomisilinya Ya. itu sekarang terjadi ya. Memang ada penugasan-penugasan di luar wilayah Ya, di luar domisilinya. wilayah. Ya, jadi mungkin agak sedikit dilema Pak ya, karena yang muda-muda. Lensa usia kita ini, kalaupun setahun nggak ketemu, no way. Oke. Ini seperti ada yang saya dengar dari Kota Langsa bertugas di Semelu. Wayhaven, apa yang terjadi? Ini kan Bapak bisa bayangkan. Perjalanan berapa? Oh, perjalanan kalau ke Semelu itu kan kepulauan Pak. Itu kan ujungnya hampir berbatasan dengan laut luas kita. Ibu, ketika kemudian ada cerita-cerita seperti itu yang Ibu Ya. terima dari DPMD, pernahkah membantu mengkomunikasikan ke Kementerian Desa ini loh, teman-teman ini sebenarnya dibutuhkan oleh desa, tapi karena penempatannya yang seperti ini dan seperti ini, maka mungkin kurang optimal dan sudah pernah disampaikan bersurat ke menteri mungkin atau apa? Saya rasa Pak, karena ini memang sudah peraturannya, tidak ada mesti harus penduduk sendiri yang menjadi PLD di desa tersebut ataupun di kecamatan, ya kita tidak terlalu jauh untuk mencapai. Tapi kalau secara aturan kan ada, Bu. Iya. Secara aturan bahwa PLD itu harus berdomisili Iya. di desa itu atau di desa terdekat beda kecamatan. Artinya hanya di ruang yang dekat sama jangkauan domisili. Iya. Dan itu kalau itu berarti kan ada bagian yang Iya. terlampaui. Iya. Ketika kemudian dia pindah beda kabupaten dalam posisi sebagai tenaga ahli kabupaten dan seterusnya. Iya. Memang tidak pernah ada yang melakukan keluhan atau curhat-curhatan Biasa ada ke Ibu. yang minta biasa untuk tukar Pak. Misalnya dia dari Singkil, nanti memang dia karena putranya Singkil mau pindah ke Singkil, kebetulan ada yang Aceh Besar juga, ini putranya Aceh Besar mau kembali, jadi mereka ceng gitu atau tukar. Ya, Oke. jadi rata-rata udah seperti itu disesuaikan karena lebih efektif dan efisien kan dari segala hal lah, dari dia untuk biaya hidup, kemudian urusan rumah tangga, menjaga keluarga dan anak-anak masih kecil kan. Oke, Ibu, sekarang mungkin bagian-bagian akhir ini kita Ya. pengen tahu efektivitas dari teman-teman pendamping Ya. ketika kemudian sekarang ada di tingkat pusat di Ya. kementerian dengan dibanding waktu itu. Ya. Menurut Ibu plus minusnya di mana? Lebih kurangnya seperti apa? Oh, kalau saya Dibandingkan dulu masih Ya. ada dengan Ya. daerah, Ya. sekarang udah di pusat. Sekarang sepertinya Pak ya, kalau kita katakan karena memang pendamping ini mungkin tanggung jawabnya pada individu, pada dia masa jabatannya itu dia memang ikhlas dalam hal dia sebagai pendampingan desa. Saya rasa kalau memang yang memang disiplin itu tetap disiplin. Tapi kalau kita di Aceh sangat bermanfaat pendamping ini. Rata-rata saya lihat pendamping ini apalagi PLD itu betul-betul melakukan pendampingan kepada kepala desa. Misal kepala desa baru dilantik, belum tahu bagaimana untuk menyusun perencanaan. Dari visi misi menyusun RPJMG desa, RKP, APBG, ini langsung didampingi. Nah, kemudian dalam musyawarah desa, kalau kita lihat dalam musyawarah desa, dalam perencanaan itu, dia Permendagri 114 tahun 2014,
PLD atau pendamping desa itu adalah tugasnya sebagai memadu acara, memfasilitasi sebagai fasilitator. Dan ini rata-rata semua desa di Aceh itu berfungsi saya melihat. Jadi kesimpulannya walaupun ada kerikil-kerikil lain itu luar ya maklum lah Pak, nggak ada masalah, tapi lebih bermanfaat saya rasa dari jenjang PLD, dari tingkat tenaga ahli, kemudian yang di Kabupaten PD dan juga di PLD. Jadi beliau sangat membaur dengan masyarakat. Ya, artinya keberadaan pendamping desa ini menurut Ibu diperlukan? Ya sangat dirasakan. Ya sangat dirasakan. Apalagi kalau misalnya dalam hal pemilihan kepala desa, mereka akan memfasilitasi agar tidak menyalahi aturan, mana yang bisa dianut dengan Kanun Aceh nomor 4 2009, mana boleh dengan undang-undang nasional. Contoh, kalau di Kanun Aceh tidak diterakan di sana itu batas minimal bakal calon kecil ataupun bakal calon kepala desa. Cuma minimal saja ada 2. Tapi kalau kita melihat undang-undang nasional, karena Pilkades ini bisa menggunakan dana desa agar dia efektif dan efisien, itu paling banyak ataupun maksimal 5 orang. Jadi nanti pendamping memberi sosialisasi kepada P2K-nya, pemilihan kepala desanya, kepada bakal calon kepala desanya, kepada BPD-nya, jadi untuk dipahami. Kemudian bagaimana kalau bakal calon ini lebih dari 5? Apa yang harus dilakukan? Otomatis harus dilakukan seleksi, wawancara, fit for test istilahnya. Ya. Jadi ini pendampingan dilakukan oleh pendamping. Ya. Oke, Ibu mungkin untuk closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa kita, silakan. Ya. Bapak Ibu peserta sekalian, ini saya Ibu Nini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh. Tadi telah menguraikan sedikit bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Aceh karena kami ada Undang-Undang Lex Spesialis, Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, yang mana undang-undang ini mengatur keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, baik SKPD-nya, SKPK-nya, ya kecamatannya, mukimnya, dan juga dengan keberadaan desa. Kita lebih banyak berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh bersama implementasinya, baik dalam bentuk peraturan gubernur maupun dalam bentuk perda ataupun kanun provinsi, kanun kabupaten kota. Bagi Bapak Ibu mungkin ingin ada juga undang-undang lex spesialis seperti undang-undang pemerintah Aceh, ya otomatis harus berjuang dulu seperti kami. Paling tidak perang dulu lah. Ini kan hasil perang, hasil kedamaian ini ya. Jadi kami diberi kelulusan sampai dengan partai kami lebih di Aceh Pak. Ya, ada lebih sama nomenklatur SKPA-nya juga. Ya mungkin ini saja. Ya Aceh memang unik, tapi tetap kita dalam NKRI. Oke, terima kasih Bu Nini. Kawan-kawan Mojo, ini tadi perbincangan kita menjadi satu tambahan wawasan tentang bagaimana pelaksanaan pemerintahan desa atau kampung di Aceh yang dikepalai oleh kalau di Aceh namanya kecik, bukan kepala desa. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran dan kita juga mendapatkan insight-insight informasi tentang keberadaan dari bagaimana program-program pendampingan dan seterusnya. Sampai di sini kita akan berjumpa kembali di Kongko Mojo berikutnya, spesial langsung dari Wai Halim Lampung. Salam Mojo Indonesia.